warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akmal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sharing-sharing Akmal. Kali ini saya akan sharing tentang lagi viral, lagi marak tentang revolusi akhlak. Tetapi saya tidak akan membahas tentang revolusi akhlak yang lagi viral, yang semestinya yang kalian lihat. Tetapi saya di sini revolusi akhlak pada penanaman akhlak baik sejak dini, kayak gitu. Jadi revolusi akhlak dimulai dari revolusi akhlak sejak dini, ya. Revolusi akhlak sejak dini. Apa sih revolusi akhlak sejak dini? Ya, kita gini dah. Kalau kita saat kemarin mendengar tentang korupsi, bahwasannya ada di beberapa itu istilahnya ditekankan bagaimana tidak korupsi, dididik gimana, tetapi tidak berhasil. Kalau saya pribadi di sini menanamkan sebuah kejujuran itu, akhlak seperti itu adalah sejak dini. Kenapa saya bisa bilang sejak dini? Saya akan menceritakan tentang di lingkungan saya sendiri. Saya dengan ibu saya ketika dikasih uang 10.000, disuruh beli mie, ada kembaliannya dong. Pernah saya nggak kembalikan. Di situ saya dimarahin habis. Dia berkata, kalau disuruh saya atau disuruh siapapun, entah kalau pengen beli apapun, minimal harus ngasih tahu. Jadi misal dikasih 5.000 terus pengen jajan, pulang dulu kasih ini kembaliannya. Kalaupun nggak dikasih upah, minimal minta. Misal, aku boleh nggak minta uang 1.000 buat beli es krim atau mau buat beli permen. Jadi 100 rupiah pun tetap harus kembalikan dengan utuh kembaliannya, karena salah satu kejujuran orang tuh dilihat dengan seperti itu. Terus saya juga pernah dipukulin sampai habis, sampai keluar pipis, cuman gara-gara saya dituduh sama tetangga, dibilang mencuri uangnya, padahal yang nyuri ponakannya sendiri. Namanya saya juga masih kecil, datang nungguin teman, kakak kelas kayak gitu, mau sekolah, mau berangkat sekolah. Dia tuh bilang, shh, jangan. Jadi di mulutku suruh tutup mulut, dia ngambil uang kayak gitu. Lah aku yang dituduh abis lah. Akhirnya aku bilang sama ibuku kalau yang ngambil tuh bukan aku. Untungnya ibuku percaya saya kayak gitu. Yang ngambil tuh ponakannya itu, kan ponakannya ini kebetulan istilahnya tuh orang tuanya ke Malaysia, jadi dia anak ponakan ini titip sama saudaranya kayak gitu. Jadi ingat saya. Kenapa saya bahas tentang revolusi akhlak di bagian urusan uang? Karena yang lagi marak sekarang revolusi akhlak itu yang paling urgent menurut saya itu tentang uang juga sih. Tapi saya ketika saat ini saya merasa beruntung lah dikerasin di lingkungan keluarga kayak gitu. Dengan dikerasin seperti itu, sampai saat ini nih, kalau ketika saya disuruh sama mertua saya pasti pulang, meskipun tinggal 200 rupiah kembaliannya, saya kasih ini kembaliannya. Dan pernah juga sih saya dites sama
saudaranya ibu saya juga, bibi saya. Emasnya tuh banyak lah pokoknya, digeletakin begitu aja di bupetnya. Saya nyapu, ya saya kan merasa kalau ponakan kan seperti anak sendiri ya. Saya cuman sisihkan, jadi saya bersihkan, saya rapiin karena saya mau bersih-bersih tau. Saya taruh di lacinya, terus saya bilang, emasnya tadi aku taruh di laci. Jadi sebenarnya itu dia ngetes aku, cuman akunya ya karena udah dari sononya udah dididik untuk jujur, jadinya saya nggak ngambil, nggak ada keinginan untuk mengambil kayak gitu. Tes yang kedua, duit di dompet ditaruh di bawah meja. Pas saya nyapu dapat, ya aku ambil dong, aku taruh ke kursi pojokan, terus saya bersihin. Terus tiba-tiba ada yang nyariin dompetnya, aku kasih tahu tadi dompetnya aku taruh situ. Dan aku tuh nggak tahu kalau itu adalah tes kejujuran saya, dan itu dikasih tahu ke orang tua saya bahwasanya sebenarnya keadaan itu hanya ngetes kejujuran saya. Ya intinya seperti itu, penting menanamkan akhlak mulia. Ya mungkin sepele sih, intinya itu dari pentingnya kita menanamkan akhlak itu sejak dini kayak gitu, terutama lingkungan keluarga. Karena dalam sekolah, lingkungan sekitar belum tentu, makanya kita juga harus waspada juga dalam lingkungan sekitar kita, karena kita mungkin mendidiknya sudah baik dalam lingkungan keluarga, bisa jadi di lingkungan sekitar itu memberikan istilahnya suasana negatif, atau istilahnya ada teman yang nakal terus kita berteman misal, terus yang namanya orang keseringan melihat keburukan seperti itu, tidak kemungkinan besar suatu saat nanti dia akan meniru kayak gitu. Makanya kita penting juga selektif untuk anak kita berteman dengan siapa, itu juga selektif. Aku juga digituin sih sebenarnya dulu, sampai merasa resah sih, tapi saat ini saya bersyukur juga. Istilahnya itu saat saya dunia kerja, saya selalu dipercayain sama orang kayak gitu, jadi ada untungnya kayak gitu, dikerasin kayak gitu. Dulu sampai benar-benar resah. Saya berteman dengan siapapun tetap harus dalam pantauan mereka, harus misalnya ada yang nggak disukai sama guru saya, itu pasti saya dilarang untuk berteman akrab. Berteman boleh tapi nggak boleh akrab. Tapi kalau temannya baik, dia malah malah bahkan orang tuanya juga sahabatan sama sahabat saya kayak gitu, saking merasa kalau itu tuh anaknya baik kayak gitu. Bahkan pernah sahabat saya hampir mau dijadiin ipar saya kayak gitu, ipar sepupu, karena senang banget, cuman kakak sepupu saya nggak mau kayak gitu. Terus ada lagi apa lagi ya, banyak sih. Jadi intinya itu penting lah menanamkan akhlak sejak dini kayak gitu. Jadi yang namanya revolusi akhlak itu dimulai dari sejak dini. Jadi kalau revolusi akhlak dimulai sejak dini, insya Allah besar nanti ketika udah dewasa kayak gitu. Apa ya, di dalam diri kita tuh, misal kita melakukan suatu keburukan atau mau melakukan itu, resah, tidak bisa tenang kayak gitu. Makanya kita penting tuh menanamkan sejak dini kayak gitu. Dan lingkungan juga harus kita jaga. Terus sekolah juga harus dipilih juga kayak gitu, jangan asal kayak gitu. Maka dari itu, tanamkanlah untuk anak-anak kita akhlak mulia,
terutama dalam hal lingkungan, keluarga, sekolah. Yang paling penting adalah orang tua, ibu dan bapak, karena sekolah pertama kali adalah keluarga. Jadi penting revolusi akhlak ini dimulai dari sejak dini, ya. Untuk para ibu, para bapak, terutama para ibu, karena ibu yang selalu bersama anak kayak gitu. Tanamkanlah anak kita dengan akhlak-akhlak yang bagus kayak gitu. Ayo mulailah revolusi akhlak, dimulai sejak dini, ya. Revolusi akhlak ini dimulai sejak dini, sehingga apapun gelombang kehidupan nanti yang diterpa kepada anak kita, dia tetap teguh pada kejujuran, ya. Salam santun, salam hormat, semoga tidak ada tersinggung dari kata-kata saya. Saya hanya sharing, bahkan juga sharing tentang bagaimana keluarga saya mendidik tentang menjunjung tinggi sebuah kejujuran kayak gitu. Sampai di sini sharing tentang revolusi akhlak dimulai dari sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.